salah di pengadilan, tentu itu ruang perdebatan yang bisa kita diskusikan. Tetapi yang hadir di sini kan bukanlah orang-orang yang tidak bisa berpikir. Mereka orang-orang yang bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa mengkaji apa yang terjadi di dunia. Sehingga mereka meyakini korban kriminalisasi terhadap Mas Anas ini tentu harus dilawan. Hanya bentuk perlawanannya apa, kita tunggu dari masyarakat. Jadi setelah ini agendanya apa dengan Habis ini rencananya buka puasa bersama nanti ya. Habis itu ke Blitar, mungkin saya akan bisa ikut juga ke Blitar, Pak Bandung juga ikut, Pak Sekjen mungkin akan ikut menemani dia ke Jawa Darat. Mungkin nanti di sana kan lebih intens bisa diskusi kan gitu. sejauh ini udah ada apa aja Pak yang dikomunikasikan sama Pak terkait dengan setelah keluarnya? Yang pasti yang harus saya garis bawahi begini loh ya. Ada dibangun narasi seakan Pak Anas itu keluar akan membalas dendam. Gitu ya. Saya klarifikasi di sini, beliau keluar tidak akan istilahnya dendam dengan siapapun, tidak. Karena bukan karakter beliau dendam. Tetapi bahwa beliau nanti keluar secara perlahan tapi pasti akan menjelaskan apa yang terjadi, apa yang menimpa beliau itu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ikhtiar berjuang mencari keadilan ini kan perlu waktu yang panjang, tidak mudah. Tetapi yang paling gampang diingat publik ya, satu hal yang paling gampang diingat publik, karena kita semua menyaksikan waktu itu bahwa ketika Mas Anas ditersangkakan itu karena menerima gratifikasi mobil Harrier dalam mega proyek Hambalang. Semua teman-teman ingat itu kan? Ya. Dalam putusan PK disebutkan itu tidak terbukti. Nanti silakan cek putusan PK. Karena itu kalau waktu itu Mas Anas mengatakan 1 rupiah Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas, itu sudah dijawab dalam putusan PK bahwa itu tidak terbukti. Mas Anas terbukti disebutkan di sana kenapa tetap beliau dihukum karena melakukan korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Tetapi tidak ada perincian di mana korupsi itu dan di mana TPPU itu, berapa korupsi A, B, C, D itu tidak ada. Pokoknya gelondongan begitu. Inilah yang kita baca sebagai bagian kriminalisasi. Sehingga kalau misalnya BW hari ini bicara Novel Baswedan, hari ini bicara Abraham Samad, beberapa waktu yang lalu juga bicara bahwa itu buktinya dia dihukum, berarti dia salah, maka mari kita duduk bersama secara hukum, kita baca bareng-bareng. Anda tersangkakan AU sebagai penerima gratifikasi mobil Harrier, sehingga dia kehilangan jabatan sebagai ketua umum, tapi kemudian dia dihukum untuk kasus yang berbeda, dan itu pun tidak jelas. Karena yang saya tahu korupsinya harus jelas, di kementerian mana, lembaga mana, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Di putusan PK itu tidak muncul. Saya kira itu hal yang kecil untuk mengetahui bahwa AU dikriminalisasi. Kalau selama ini AU ada di dalam tidak bisa menjelaskan itu, mudah-mudahan nanti ketika beliau keluar, beliau pelan-pelan bisa menjelaskan. Jadi kalau beliau menjelaskan kemudian ada terserempet, ada tersebut, itu bukan karena kehendak beliau, tetapi murni karena memang ada oknum-oknum pelaku yang ada di sekitar itu. Saya kira itu ya. Pak Andi Arief kan bilang Anas harus minta maaf ke MSB. Setelah itu apa akan dilakukan Pak Anas? Tunggu, waktu teman-teman wawancara sama Pak Andi Arief, posisi beliau lagi sehat-sehat aja apa bagaimana? Nah, biasanya kan beliau sering sebelumnya kan ada bagaimana gitu ya. Tapi prinsipnya begini, kalau Mas Andi Arief mengatakan seperti itu, maka saya minta Mas Andi Arief menyampaikan ke Pak SBY. Sebaiknya Pak SBY minta maaf sama Pak Anas. Ya, Pak SBY minta maaf kepada Mas Anas atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dari pidato Jeddah sampai ketika rapat majelis tinggi mengambil alih jabatan ketua umum, sampai kemudian ingkar janji waktu KLB, saya saksinya. Jadi hari ini kita sama-sama sudah di jalan, tidak ada orang di dalam kekuasaan.
Jadi kami sebagai aktivis sudah saatnya kami akan mengatakan yang benar adalah benar. Kalau Mas Andi Arief menyuruh Mas Anas meminta maaf kepada Pak SBY, saya kira beliau perlu belajar tanya Pak SBY apa yang sudah dilakukan dengan Mas Anas. Berarti benar Pak SBY kirim di sini. Nanti waktu yang akan menjawab, tapi teman-teman silakan buka sejarah saja. Buka sejarah saja bagaimana ketika ada pertemuan di Sahid yang tanda tangan Sekretaris Majelis Tinggi dan Sekretaris Jenderal tanpa melibatkan Ketua Umum sebuah kegiatan partai. Bagaimana kemudian ada pidato dari Jeddah ketika mau pulang, kok Anas belum jadi tersangka. Lalu dilanjutkan dengan peristiwa Sprindek bocor. Makanya saya ketawa hari ini ketika Abraham Samad BW ikut kampanye mempermasalahkan Firly karena